Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. Yang tiang hormati dan tiang muliakan seluruh tokoh, orang tua, penglingsir, para tuan guru, para asatidz, para pimpinan dan takmir Masjid Baitussalam Lombok Daya Pagutan. Lombok Daya. Kita berdoa mudah-mudahan semua orang tua, tokoh-tokoh kita, guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, dan juga kita semua nih, mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan, afiatkan, mudahkan urusannya, lapangkan hatinya, dan mudah-mudahan dikaruniakan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus organisasi dan seluruh bapak-bapak ibu yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, Allah Ta'ala muliakan pelunggur semua insyaAllah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan diam ada ibu-ibu semua, alhamdulillah nih. Ada bapak-bapak di belakang, di teras masjid, di atas podium bersama tiang, di atas mimbar ini. Kita semua fi majlisin wahid, kita semua berada di dalam satu majlis, maka kita berharap, kita berdoa kebaikan yang Allah curahkan untuk majlis ini terlimpah kepada masing-masing kita tanpa kecuali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa sadaqa Rasul, bahwa yang disampaikan Nabi itu pasti benar. Rasul sampaikan Allah Ta'ala itu punya malaikat-malaikat yang disebutkan sayyahin, para malaikat yang tugasnya adalah berkeliling di bumi Allah ini. Yang mereka cari itu bukanlah rumah pejabat, bukan rumah orang kaya, bukan rumah para pemimpin, tapi yang mereka cari itu adalah majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Jadi malaikat itu disebutkan, digelari dengan sayyahin. Sayyahin itu artinya dari kata saha. Saha itu terus berputar di bumi Allah yang Maha Luas. Yang mereka cari itu majelis ilmu dan majelis zikir.
Maka ketika mereka jumpai majelis itu, di dalam riwayat disampaikan mereka saling memanggil, hei teman-teman, para malaikat, ada majelis di sini. Maka mereka berkumpul di majelis itu dan mendoakan semua yang ada di majelis itu. Lalu ada yang bertanya, ada yang mengatakan, ya Allah, ada di antara di majelis itu yang hadir bukan niatnya mengaji, tapi sekedar mampir. Apa kata Allah? La yashqa ma'hum jalisun. Sudah, walaupun dia sekedar mampir, sekedar duduk, sekedar mau tahu, bukan niatnya dari rumah mengaji, la yashqa ma'hum jalisun. Semuanya tanpa kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Malik Allah Ta'ala kepada para malaikat ini kasih semua yang hadir di majelis ilmu itu ampunanku. Mau dia niatnya dari rumah, memang niatnya menuntut ilmu, mau niatnya dari rumah hadir di majelis zikir, atau bahkan sekadar mampir, walaupun sekadar boya-boya, abasan boya, sekedar nonton, sekedar lihat, menengok ada apa ini, lalu dia mendekat, dia duduk di situ, kata Allah kasih semuanya ampunan. Maka berkah dari hadis ini kita berdoa untuk diri kita semua nih. Semua tanpa kecuali kita, anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini, yang tadi tiang pegang kepalanya, yang semua ibu-ibu mengatakan, ayo Tuan Guru doakan mudah-mudahan datang ngaji. Masya Allah, memang itu doa kita Bapak Ibu nih. Nah, semuanya kita harapkan anak-anak kita, kita semua, orang tua kita yang di rumah yang tidak bisa hadir tapi niatnya mau hadir karena dia uzur, tidak mampu, tidak bisa bergerak di rumah tempatnya, kita juga doakan ala hasabi niyatihim, sesuai dengan niatnya, mudah-mudahan dapat ampunan semua. Amin ya rabbal. Ini bapak-bapak dan ibu, kalau kita dengar penjelasan para ulama, termasuk min khasaisil ummatil Muhammadiyah, salah satu dari kekhususan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendekat kepada kebaikan, dia ikut dapat kebaikan. Itu berkah umat Nabi Muhammad. Apalagi kalau memang dia hadir, memang niatnya dari rumah, mulai tentu-tentu nyiapan waktu, nyiapan kesehatan, bahkan kadang-kadang nyiapan ongkos, menyiapkan pikirannya, hatinya betul-betul untuk hadir, tentu dia akan mendapatkan berlipat-lipat, lebih istimewa lagi. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Bapak Ibu, bulan Sya'ban sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Wa ma summiya Sya'ban illa litasya'u bil khairi. Kata ulama, bulan ini disebut atau dinamakan bulan Sya'ban karena litasya'u bil khairi. Sya'ban itu cabang-cabang, tumbuh berkembang. Kenapa bulan ini dikatakan bulan Sya'ban? Karena kebaikan yang kita lakukan pada bulan ini akan tumbuh dan berkembang subur makmur. Karena itu manfaatkan Bapak Ibu nih. Bukan hanya bulan Ramadan, bukan hanya bulan Ramadan yang belum tentu kita sampai di situ. Siwah nyata-nyata arah kita yang memang sudah ada kita miliki, apa itu hari ini. Itu yang kita miliki Bapak Ibu nih. Makin miliki. Kalau Ramadan itu doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, berkahi Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tapi itu doa yang nyata, ada nikmat yang Allah kasih, itu bulan Sya'ban. Karena itu kita manfaatkan Bapak Ibu ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita isi dengan beragam kebaikan sehingga mudah-mudahan masuk bulan Ramadan kita sudah siap lahir dan batin. Bapak Ibu, tadi Bapak Ustadz menyampaikan, Masya Allah, tempat ini punya sejarah. Alhamdulillah. Setiap tempat
yang pernah diinjak oleh para ulama, para habaib, apalagi termasuk juga guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, maka di tempat itu insya Allah ada keberkahan. Insya Allah ada keberkahan. Karena memang itu yang diajarkan oleh agama. Di dalam agama kita itu diajarkan kalau kita mau tempat kita itu berkah, undang ulama. Kalau kita mau tempat itu berkah, kita isi dengan kebaikan. Maka kalau ada khatwatul ulama, langkah kaki ulama datang ke suatu tempat, insya Allah tempat itu berkah. Tadi disampaikan tahun 1990, 35 tahun yang lalu. Ada yang masih belum lahir waktu itu? Yang kurang umurnya 35 angkat tangan. Bajang-bajang. Alhamdulillah. 35 tahun yang lalu guru kita datang ke tempat ini di lokasi pembangunan Masjid Baitus Salam ini. Alhamdulillah 5 tahun setelahnya disampaikan lagi oleh beliau tadi, datang lagi Al-Maghfurlah 2 kali, 95, 2 tahun sebelum wafat beliau. Artinya sudah lingsir sekali, tapi beliau pentingkan untuk datang. Kenapa? Si kangen lek sida selaku, karena kangen sayang kepada pelupuk. Kalau kita sudah usia seperti Al-Maghfurlah Maulana Syekh, usia beliau itu 102 tahun hitungan hijriah. Kalau sudah lingsir 80 tahun, 90 tahun, lebih suka kita di rumah, betul nih? Ada kan tokoh-tokoh, kelek anak pinggir mainku, kelek baik pinggir bongkorku, pinang kamu teh, siapa aku pelalah, semacam santai. Tapi Al-Maghfurlah tidak. Bahkan 2 tahun sebelum beliau wafat masih datang ke Lombok Daya. Lombok Daya. Naik mobil, usianya sudah lanjut, naik mobil lelah. Tapi lelahnya hilang, capeknya tidak diperhitungkan, semata karena sayang dan kangen kepada pelupuk semua. Alhamdulillah. Nah, ini bapak-bapak ibu yang disebut dengan Robitoh Qalbiyah, ikatan hati. Ini yang perlu kita rawat. Jadi kalau sudah ada ikatan hati, kita sudah sama-sama saling kangen, walaupun jarak kita jauh satu sama lain, insya Allah kita akan tetap saling berkirim doa. Punya bijan? Ada yang sedang merantau sekarang? Mungkin ada, pergi dia ke Jawa belajar, ada bahkan ke Arab Saudi, ada yang ke Mesir atau kemana saja jauh, tapi karena ada Robitoh Qalbiyah yang yakin pelungguh tidak pernah lupa mendoakannya. Betul? Masih kangen dah. Itu yang namanya Robitoh Qalbiyah. Nah, Robitoh Qalbiyah ini lebih daripada ikatan darah. Kadang tidak ada hubungan darah, beda ina amata, mami, barang ina itu beda. Tapi kalau ada Robitoh Qalbiyah, maka kita tetap saling mendoakan. Dan itulah yang nanti di akhirat kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu nanti di akhirat akan bersama siapa yang dia cintai. Cinta pada Al-Maghfurlah? Pernah lihat Al-Maghfurlah? Nah, tidak semua. Kalau usianya lahir tahun 98 ke atas, tidak mungkin dia melihat langsung secara fisik bertemu, karena Al-Maghfurlah wafat pada bulan Oktober 97. Maka yang di atas 97 lahirnya tidak mungkin. Tapi walau demikian, Robitoh Qalbiyah itu tidak terhalang dengan
harus semata berjumpa. Walaupun tidak pernah berjumpa, tapi kalau kita tumbuhkan kasih sayang, maka kita akan bersama orang yang kita sayangi itu di akhirat. Pernah berdait barang Raja Rasul? Betul. Melihat, ingin, kita berharap mudah-mudahan bisa mimpi berjumpa Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan sebagian aulia, para ulama-ulama yang soleh itu bertemu Rasul yaqazatan, dalam keadaan bangun, tidak tidur, bukan mimpi tapi tentu-tentu berdait. Itu orang hebat. Ya, kalau tidak bisa langsung dalam keadaan bangun, mana-mana mimpi. Kalaupun tidak bisa berjumpa pada saat mimpi, mana-mana. Dan ini yang paling penting, mahabbahnya Nabi harus tetap ada dalam diri kita. Kenapa? Karena itulah menjadi pengikat kita dengan beliau, sehingga nanti di akhirat mudah-mudahan dibangkitkan dalam barisan umat beliau. Almar'u ma'aman ahabba. Apa hadisnya? Almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu bersama dengan yang dia cintai di akhirat nanti. Sayang kepada orang baik, sayang kepada orang soleh, walaupun mungkin kita bukan orang baik, walaupun mungkin kita bukan orang soleh, tapi kita sayang saja, sayang saja, sayang wah. Ada ulama kita sayang, apalagi guru kita yang memang sudah mendidik kita, yang sudah memang mengajar, sayangi saja, sayangi orang baik, sayangi orang soleh, sayangi Nabi dan Rasul. Maka itu akan menjadi rabithah qalbiyah, itu akan menjadi pengikat, sehingga nanti di akhirat mudah-mudahan kita bersama beliau-beliau. Amin ya rabbal. Kalau kata Imam Syafi'i kan begitu. Saya cinta orang soleh, ini kata Imam Syafi'i, awadu, ya. Saya cinta orang soleh walaupun saya bukan termasuk orang soleh. Saya berharap dengan cinta saya itu saya dapat syafaat dari mereka. Itu kata Imam Syafi'i. Untuk merupakan pengingat yang tumbuh. Jadi yang paling penting itu, yang pertama dan utama, tanamkan kecintaan kepada orang-orang baik, khususnya dan yang utama kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah ya. Nah, jadi Al-Mahfurullah dulu pernah di sini, kita sayang sama Al-Mahfurullah ya. Mudah-mudahan kita bersama dengan beliau insyaallah. Bersama bagian dari barisan besar, barisan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, majelis ini majelis silaturahim untuk mendekatkan hati kita. Majelis ini adalah majelis ilmu untuk menambah bekal kita. Maka pada kesempatan ini dia ingin menyampaikan dua hal yang mudah-mudahan menjadi tambahan bekal yang perlu. Pertama, mari kita renungkan yang dibaca oleh Qori yang tadi beliau sampaikan, akhir dari surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapat surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka di akhirat. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, la yabghuna 'anha hiwala. Mereka tidak berharap pindah kemana-mana. Mau pindah kemana? Sudah dapat surga, betah di dalamnya, senang bahagia. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, katakanlah wahai Muhammad, kalau air yang ada di seluruh dunia, samudra yang tidak bisa kita hitung banyaknya air itu, dijadikan sebagai tinta untuk menulis tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi. Maka air itu akan habis sebelum tanda-tanda kekuasaan Allah itu habis ditulis. Artinya apa?
tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah Ta'ala itu tidak bisa tergambarkan oleh kita. Isi luwihna istimewana. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaupun dilipat gandakan kita untuk menulis kalimatnya Allah, tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, pasti akan habis sebelum kalimat Allah itu habis. Qul innama ana basyarun mislukum. Lalu di ayat yang terakhir, nah ini ayat yang terakhir. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Bedanya aku dengan kalian adalah diwahyukan kepadaku, kata Rasul. Diwahyukan Al-Quran. Apa inti dari Al-Quran itu? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Inti dari semua yang Allah turunkan adalah annama ilahukum ilahun wahid. Enggak-enggakna arak sekik nenek si kesembah. Tuhan semesta alam itu sekik doang. Si lain-lain makhluk yang benar-benar istimewa itu hanya Sang Pencipta. Adapun manusia itu selalu ada kurang lebihnya. Maka kalau mau menyembah, menyembahlah hanya kepada Allah. Kalau mau berbuat kebaikan, maka niatkan cari ridho Allah, jangan cari ridho manusia. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja yang ingin mendapatkan ridho Tuhannya, kata Allah, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah beramal yang soleh, yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun ketika dia beramal. Shadaqallahul azim. Itulah akhir dari suratul Kahfi. Masya Allah. Bapak Ibu, di sini ada basyarah. Apa arti basyarah? Kabar gembira. Ada cemoh sida, supaya umat Islam ini cemoh. Bapak-bapak Ibu supaya bahagia. Apa kabar gembiranya? Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausil. Itu kabar gembiranya. Orang yang beriman dan beramal soleh dapat surga firdaus. Sama hadane? Kok ada nara dengan senyum-senyum situ? Sama hadane? Ber, semua kepengen handphone ini atau mau Jannatul Firdaus? Betul nih, B lebih semua. Dengan ajinya handphone ini mau wahid Jannatul Firdaus tahu tak? Apa pemilik mau? Dari doang. Si bagus-bagusnya itu tergambar di dalam pikiran. Maka Allah Ta'ala, Bapak Ibu, nih supaya ada tahu-tahu bersyukur, ada dicemooh-cemooh jadi dengan Islam, jadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala sampaikan jelas terang benderang, tidak ada keraguan, orang yang beriman dan beramal soleh tempatnya di Jannatul Firdaus. Senang? Bapak-bapak senang? Alhamdulillah. Iman dan amal cuma itu yang Allah minta. Lalu di akhir ayat ini, di akhir ayat suratul Baqarah dijelaskan amal soleh yang seperti apa supaya kita dapat Jannatul Firdaus. Apa itu? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal soleh yang memang niatnya karena Allah,
bukan niatnya dapat pujian, bukan niatnya dapat kebanggaan di dunia, bukan niatnya supaya dapat keuntungan semata di dunia, tapi niatnya yang pertama dan utama lillahi ta'ala. Sudah itu. Itu pengajian yang pertama. Bapak Ibu renungkan akhir suratul kahfi ini. Jadi nggak usah kita berteori banyak-banyak. Kalau jadi umat Islam cukup apa? Jaga iman kita dan pastikan hidup kita isi dengan amal soleh. Sudah. Jadi tak berat syaratnya untuk dapat Jannatul Firdaus. Jaga iman dan penuhi hari kita, waktu kita dengan amal soleh. Apa amal soleh itu? Duit. Betul Bapak Ibu nih? Banyak. Amal soleh itu banyak. Kalau kata Imam Malik, innallaha qassamal arzaqa kama qassamal innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah Ta'ala telah membagi amal-amal manusia itu sebagaimana membagi rezeki-rezeki manusia. Ada di antara kita bapak-bapak ibu yang rezekinya dari berdagang. Mana yang dari berdagang? Angkat tangan. Itu jalan amal soleh yang luar biasa. Jadi pintu rezeki itu juga merupakan pintu amal soleh. Syaratnya sederhana. Kalau berdagang jangan suka ngakalin. Mau sholat sampai yang sholat, supaya sama-sama senang. Kalau kita ngakalin, hanya kita yang senang, dapat uang, tapi yang membeli barang kita sampai rumah, senang apa ngeremon? Hati-hati sama orang ngeremon. Kalau orang ngeremon itu orang soleh dan dia ngeremon terhadap haknya yang kita ambil, jangan-jangan doanya mustajab. Loh, katanya berasnya bagus, ternyata berasnya udah benakun. Mudah-mudahan julat balik. Bahaya itu, bahaya itu. Bahaya. Memang tidak boleh kita berdoa yang tidak baik, tapi kalau orang dizolimi, nah itu janji Allah juga, la ansurannaka walau ba'da'in. Orang yang dizolimi itu kata Allah, saya bakal tolong kamu walaupun tidak segera, tapi pasti akan saya tolong. Sehingga hati-hati sama doanya. Ada yang dari berdagang, alhamdulillah, itu pintu amal soleh. Ada yang dari bertani, ada yang dari bertani, alhamdulillah, itu pintu amal soleh. Jadi pintu rezeki itu seperti pintu amal-amal yang lain. Setiap jalan rezeki kalau diniatkan dengan baik, diproses dengan baik, itu jalan kebaikan. Maka kalau kita berdagang dengan baik, dengan niat mencari rezeki, mulai dari berangkat sampai pulang kita berdagang, terhitung jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Nah, pintu-pintu rezeki ini kita jaga masing-masing ya, karena itu pintu amal soleh kita. Kalau bapak-bapak punya pintu rezeki dari bertani, jaga pintu rezeki bertani itu. Artinya apa? Rawat bagus-bagus. Kalau kita punya petak sawah 10, 20, 30 hektar, itu adalah pintu rezeki kita. Dan itu pintu amal soleh kita. Karena dari rezeki itu, baik ketika kita mencarinya maupun hasilnya, itu bisa untuk ibadah kita. Maka kata ulama, menjaga pintu rezeki itu salah satu amal kebaikan yang utama dalam Islam. Jaga. Yang pintu rezekinya dari bertani, jaga sawahnya baik-baik, kelola dengan bagus. Itu pintu rezeki dan pintu amal soleh. Yang pintu rezekinya dari berdagang, sama,
yang menjadi pegawai, jaga pintu rezeki itu dengan baik. Bagaimana caranya? Jadilah pegawai yang amanah, tunaikan tugas dengan baik, jangan mencuri, jangan korupsi, amanah.